Mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang masih berada di luar aula Sasana Abdi Praja berkenan untuk bisa memasuki aula karena sesaat lagi acara akan segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat penjabat sekretaris daerah Kabupaten Banjarnegara hadir mewakili Bupati Banjarnegara. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati staf ahli Bupati bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan. Yang kami hormati Bank Indonesia Perwakilan Purwokerto. Yang kami hormati pelaksana tugas Kepala UPPD Banjarnegara serta Bapak dan Ibu para wajib pajak yang hadir langsung maupun secara daring. Iya, betul sekali. Kami ucapkan selamat datang di Aula Sasana Abdi Praja Setda Kabupaten Banjarnegara dalam acara Gebiar Pajak Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2025. Dari pajak kita berpijak, dari pajak pembangunan beranjak. Dan Bapak Ibu tamu dan hadirin yang kami hormati, guna menumbuhkan rasa nasionalisme di hati kita semuanya, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon hadirin tamu undangan untuk berdiri.
kami silakan untuk duduk kembali. Dan memohon kelancaran acara dan keberkahan pada pagi hari ini, berikut panjatan doa bersama dipimpin oleh Bapak Muhammad Hadiullah. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak memohon pada Allah Ta'ala, semoga acara pada Gebyar Pajak Daerah Banjarnegara pada saat ini bisa berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan mengucap puji syukur alhamdulillah, berkat rahmat dan ridha-Mu di hari yang penuh berkah ini, kami dapat melaksanakan kegiatan Gebyar Pajak Daerah tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara. Ya Allah yang Maha Pemelihara, hindarkanlah kami dari musibah dan bencana, masukkan kami dalam pemeliharaanmu yang tak terlenakan. Kami yakin dengan sepenuh hati bahwa kekuasaanmu meliputi segala yang ada di langit dan bumi. Engkau berkuasa menciptakan, mengatur dan melindungi semua makhluk ciptaanmu. Karena itu, ya Allah, atas kekuasaan dan kebesaranmu, maka hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami berserah diri. Ya Allah, ya khairul hadi, terangilah hati dan pikiran kami dengan nur hidayah-Mu. Berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghadapi cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah keilmuan dan keterampilan untuk menutupi kekurangan dan memenuhi kesalahan, membenahi kesalahan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Razak, Sang Maha Pemberi rezeki, berikan kepada kami seluruh wajib pajak kelancaran rezeki dan kesuksesan dalam mengumpulkan penghasilan. Tanamkan kepada mereka kesadaran dan keikhlasan, sehingga membayar pajak adalah keniscayaan tanpa beban. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, para pemimpin dan pejuang pendahulu kami. Terimalah amal dan ibadah kami dan mereka semua, karena Engkau Maha Pengampun dan Maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar semangat kita pantun dulu kayaknya deh ya. Iya, boleh. Jangan lupa dicakap-cakapin ya Bapak Ibu. Cakep. Di pinggir waduk tumbuh pepaya, Cakep. buahnya matang siap dipetik. Cakep. Taat pajak wujud setia untuk Banjarnegara yang lebih baik. Luar biasa. Betul sekali, tahun ini pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah kembali menggelar acara Gebyar Pajak Daerah
Dan acara ini terselenggara untuk memberikan apresiasi kepada para wajib pajak yang telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Dan selanjutnya akan kita simak laporan penyelenggara oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati Bapak Aditya Agus Satria Mekdev MA AKCA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bupati Banjarnegara Dr. Amalia Desiana, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Bapak Bambang Suparno. Matur nuwun rawuhipun Bapak. Yang kami hormati Bapak segenap asisten sekda, rekan-rekan kepala OPD yang sempat hadir atau yang mewakili, beserta seluruh camat, Bapak Ibu camat atau yang mewakili. Yang kami hormati PLT Kepala UPPD Kabupaten Banjarnegara Bapak Sriono, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa dan Lurah Kabupaten Banjarnegara. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan seluruh wajib pajak yang hadir baik secara luring maupun daring pada kesempatan hari ini. Kemudian yang kami hormati pula para sponsor, pimpinan Bank Indonesia, kemudian PT Geodepa Energi, PT PLN, PT Pos Indonesia, BPJS Kesehatan, Bank Jateng, kemudian Surya Yuda Park, serta hadirin tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pagi ini kita dapat hadir bersama di Sasana Abdi Praja pada acara Gebiar Pajak Daerah tahun 2025. Kami laporkan Bapak Sekda, untuk Gebiar Pajak tahun ini kita selenggaraan dengan cara yang lebih sederhana, mengingat kondisi baik secara regional di kabupaten kita sendiri maupun secara nasional. Beberapa waktu ini kita dilanda oleh rangkaian bencana, sehingga Gebiar Pajak yang biasanya kita selenggarakan dengan lebih meriah, pada kesempatan ini, tahun ini kita selenggarakan dengan lebih sederhana tanpa mengurangi makna, dengan harapan ini kita juga menunjukkan kepedulian, empati kita bagi korban, keluarga korban bencana yang sedang berjuang untuk menata kehidupan kembali. Di antara mereka ada 300-an lebih saudara kita di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, yang saat ini sedang kita upayakan untuk kita pulihkan kembali kehidupan setelah terdampak bencana longsor beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dalam mendukung pembangunan serta pelayanan publik di Banjarnegara. Pemerintah daerah dewasa ini semakin dituntut untuk meningkatkan kemandirian melalui PAD tersebut. Apalagi kemarin terutama Bapak dan Ibu Kepala Desa sama-sama kita merasakan penurunan atau pemotongan, pemangkasan dari transfer pusat ke daerah. Untuk Banjarnegara kita dipangkas sebesar 165 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2025. Ini merupakan kondisi yang harus kita sikapi. Tentu saja kita selalu mendukung apapun kebijakan dari pemerintah pusat, karena kita percaya pemangkasan tersebut merupakan bagian dari strategi-strategi besar untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kita yang harus mengatur strategi agar dengan penurunan tersebut kita masih dapat mengoptimalkan pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara.
Kami laporkan selanjutnya bahwa untuk tahun 2024, 2 tahun yang lalu realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Banjarnegara total sebesar 2,3 triliun. Di antaranya, di antara pendapatan tersebut, sebagian adalah pendapatan asli daerah sebesar 385 miliar. Ini membentuk 16,4% dari total pendapatan daerah. Sehingga kita sebagaimana banyak kabupaten kota lainnya memang masih memiliki ketergantungan terhadap dana transfer daerah. Dari angka 385 PAD tersebut, pajak daerah menyumbang angka sebesar 86,6 miliar atau 22,4% dari PAD, atau sekitar 1/5 dari total PAD disumbangkan oleh pajak daerah. Ini yang diupayakan oleh Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada ruangan ini. Sementara untuk tahun 2025, rencana perolehan pajak daerah kita meningkat menjadi 164,8 miliar. Ini seiring dengan perubahan kebijakan dari pemerintah yang memberikan option pajak, terutama dari 2 pos, pajak kendaraan bermotor dan BBNKB yang dikelola oleh Pak Sriono dan kawan-kawan di UPPD provinsi, atau lebih kita kenal dengan istilah Samsat. Sementara untuk realisasinya per 17 Desember ini kami laporkan Pak Sekda sudah terrealisasi sebesar 83,93%, atau nominalnya sebesar 138,3 miliar. Beberapa jenis pajak yang masih belum tercapai 100%, diantaranya adalah pajak reklame, ini baru tercapai 98%, kemudian pajak MBLB atau yang objek pajaknya adalah bahan mineral, tambang, felspar, pasir, dan batu, dan lain sebagainya. Ini baru tercapai sebesar 71,1%. Ini memang kondisinya menantang Pak Sekda dan Bapak Ibu sekalian, karena salah satu sumber perolehan MBLB ini adalah dari proyek-proyek fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Dengan kebijakan dana desa dan lain sebagainya, ini memang sangat berpengaruh terhadap perolehan MBLB di Kabupaten Banjarnegara. Kemudian untuk PBB kita juga masih proses untuk optimalisasi, kita masih baru tercapai sebesar 96%. Kemudian untuk PBJT ada beberapa yang belum tercapai, yaitu pajak PBJT atas makanan dan minuman atau pajak restoran yang kita kenal. Ini baru tercapai sebesar 86%. Ini yang banyak disumbang oleh sebagian juga oleh APB desa. Kemudian yang paling mengkhawatirkan ini option Pak Sriono. Memang perolehan pajak kendaraan bermotor di provinsi masih cukup menantang ya Pak. Capaiannya memang masih belum optimal. Untuk perolehan option pajak kendaraan bermotor kita baru di angka 70,3%. Ini ya nominalnya 37 miliar. Kemudian untuk BBNKB baru 65% atau 16 miliar. Jadi ini yang harapan kita bisa kita optimalkan Pak. Karena kalau bisa 100% ini option pajak total nilainya 52 miliar. 52 miliar itu untuk bangun rumah sakit jadi satu Pak. Kita nggak perlu pinjam dan lain sebagainya. Kalau untuk bikin jalan baru ya Pak Arkom bisa bikin jalan 100 km jalan baru itu kalau 50 miliar. Ini yang kita upayakan bersama. Kami juga mohon dukungan dari pemerintah desa terutama, karena Bapak dan Ibu semua yang punya masyarakat, nah PKB ini ada di situ, ada di desa-desa. Oleh karena itu kesempatan ini kami juga manfaatkan untuk memohon dukungan sinergitas yang kuat dari Bapak dan Ibu Kepala Desa agar kita bisa mengoptimalkan perolehan pajak kendaraan bermotor. Kemudian kami laporkan kembali Pak, untuk kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah daerah kepada wajib pajak daerah serta
pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak daerah. Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi upaya yang akan meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah. Kami selanjutnya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang sudah terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Selanjutnya kami laporkan untuk dasar hukum kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keempat, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian yang kelima, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024. Untuk maksud dan tujuan, maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memberikan penghargaan atau hadiah kepada wajib pajak kategori PBB B2, PBJT atas hotel, makanan dan minuman, hiburan, parkir, dan instansi pemerintah daerah yang membantu dalam pemungutan pajak daerah. Untuk tujuan kegiatan ini adalah kita harapkan kegiatan ini mampu memberikan motivasi bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya, serta bagi instansi pemerintah daerah yang membantu dalam pemungutan pajak daerah, sehingga akan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya kami laporkan Pak Sekda, untuk peserta dari kegiatan ini total terdiri dari 425 undangan yang terdiri dari 1 kecamatan sebanyak 20 dan semua hadir secara luring. Kemudian untuk desa dan kelurahan sebanyak 278, sebagian sebanyak 46 hadir secara luring dan 232 diantaranya hadir secara online atau daring melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Kemudian untuk wajib pajak kami undang 100, yang hadir secara luring di sini sebanyak 12, kemudian yang hadir secara daring atau online sebanyak 88 entitas. Kemudian untuk tamu undangan lainnya sebanyak 27. Waktu dan tempat pelaksanaan kami selenggarakan pada hari ini, hari Kamis 17 Desember 2025 pada pukul 9.30 dijadwal sampai dengan selesai, bertempat di Sasana Abdi Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Untuk anggaran atau biaya kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara serta dukungan dari berbagai pihak. Kemudian untuk penutup, kami dapat sampaikan sedikit informasi, mohon izin Pak Sekda, Pak Wakil Ketua DPRD. Pemerintah daerah tentu memahami bahwa persepsi publik mengenai pemungutan pajak memang sedang dalam kondisi yang sangat dinamis, volatile, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara merespon dengan mengadakan insentif bagi masyarakat. Kita memberikan keringanan-keringanan dalam pembayaran pajak. Di antaranya program yang saat ini sudah dan sedang berjalan sampai akhir tahun adalah kita memberikan diskon terhadap pembayaran BPHTB, bea terhadap perolehan tanah dan bangunan. Kita tetapkan diskon sebesar 40%. Jadi Bapak dan masyarakat, barangkali masyarakat yang sudah melakukan transaksi jual beli tanah tetapi belum melakukan balik nama, saat ini kesempatannya sampai tanggal 31 Desember nanti BPHTB yang dibayarkan akan berkurang sebesar 40%. Apabila transaksi tersebut sudah berjalan dan ada denda, ada sanksi denda yang dikenakan, maka akan kita bebaskan 100% atas denda tersebut. Kemudian selanjutnya Ibu Bupati juga sudah memerintahkan kepada kami untuk memberikan insentif yang lebih besar lagi kepada masyarakat yang sedang kami susun, terutama ada 2. Yang pertama adalah kita sedang merancang kebijakan untuk membebaskan PBB yang nilainya di bawah
5.000. Ini kita tentu akan menyasar pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Untuk PBB yang di bawah 5.000 nanti akan kita bebaskan 100%. Kemudian yang kedua adalah Bupati dan DPRD juga memerintahkan kami untuk mengkaji peningkatan omset tidak kena pajak untuk PBJT makanan minuman, sehingga nanti rencananya kami sedang kaji angkanya, tetapi kemungkinan besar nanti ada di angka 10 juta. Jadi untuk pedagang yang omsetnya di bawah 10 juta per bulan akan kita bebaskan dari pajak PBJT makanan minuman. Ini upaya kita untuk melindungi UMKM yang paling lemah, diantaranya adalah penjual mie ayam, bakso, dan yang omsetnya masih sangat kecil. Kita ingin bantu mereka sehingga mereka punya kapasitas untuk akumulasi kapital, akumulasi modal untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar dan lain sebagainya. Demikian laporan kegiatan yang kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon Bapak Sekda untuk berkenan membuka acara serta memberikan penghargaan kepada para pemenang atau wajib pajak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk melaksanakan tugas yang kita emban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adit untuk laporan yang lengkap-lengkip ya, dan informasinya juga tak kalah menarik karena bulan ini ada diskon khusus Akhir tahun. sampai dengan akhir tahun. Betul, dari mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Desember tahun 2025. Iya. Ini ada program khusus dari BPPKAD Kabupaten Banjarnegara. Iya, jadi program khususnya itu ada potongan diskon 40% untuk pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Luar Betul. biasa. Dan programnya itu promonya bukan cuma diskon 40%, Iya. tapi juga dendanya kalau Bapak dan Ibu mungkin telat membayar, ada dendanya 100% dibebaskan. Luar biasa. Luar Tepuk tangan biasa. yang Boleh meriah tepuk tangan dong untuk BPPKAD. BPPKAD. Ini momen yang tepat untuk digunakan bayar pajak ya. Betul sekali, dan gak cuman diskon aja, hari ini juga banyak sekali door prize menarik Iya, yang betul. disediakan untuk Bapak Ibu yang hadir langsung maupun yang ada di via Zoom Via ya. Zoom ya. Jadi Oke. baik yang hadir luring maupun daring semua Iya. punya kesempatan yang sama buat dapat door prize yang ada di depan kita. Betul Oke? sekali. Dan sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mohon izin saya akan membawakan satu buah pantun. Tadi Mas Geger sudah, sekarang Ya. gantian saya. Oh ya udah, oke. Beli batik di pasar kota, Cakep. motifnya indah berwarna ceria. Cakep. Bayar pajak itu tanggung jawab kita untuk Banjarnegara yang maju dan sejahtera. Luar biasa. Dan hadirin yang berbahagia, acara Gebiar Pajak Daerah ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Banjarnegara mendorong terbentuknya budaya sadar pajak, upaya peningkatan pendapatan daerah. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya akan kita simak dan ikuti bersama sambutan Bupati Banjarnegara yang akan disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara. Yang terhormat Bapak Tursiman Esos, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Biar tidak ngantuk Mas Adit. Apalagi melihat hadiahnya, insya Allah luar biasa. Ini dari mana saja ini? Bang Jateng Geodipa. Jazakumullah khairan katsira Ibu dari Bang Jateng, dari Geodipa. Mudah-mudahan ditambah nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, Pak Bambang, yang saya hormati, staf ahli Bupati bidang apa ya Pak ya, ekonomi pembangunan ya, Mas Tulus, yang saya hormati, para kepala OPD beserta seluruh jajarannya. Ini OPD hadir semua, hadir, terima kasih, luar biasa. Kemudian Bapak Ibu Camat hadir, terima kasih. Yang saya hormati para kepala desa yang di sini yang saya hormati, kemudian para wajib pajak dan tamu undangan yang saya hormati dan tentunya sangat saya banggakan juga, terima kasih atas hari-hari indah dengan membantu Banjarnegara untuk lebih maju dan sejahtera. Terima kasih. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di Sasana Abdi Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara, insya Allah semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, yaitu dalam rangka untuk bersama-sama kita mengikuti gebyar pajak daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2025, yaitu sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam rangka peningkatan pajak daerah di Kabupaten Banjarnegara. Kami mohonkan maaf hari ini Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau ada acara yang sama pentingnya, sehingga menugaskan kepada kami untuk bersama-sama Ibu, membersamai Bapak Ibu semua dalam rangka untuk kegiatan gebyar pajak daerah Kabupaten Banjarnegara. Sholawat dan salam kita aturkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Dan yang kedua, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi saya agak terlambat ya, karena saya harus buka acara di Pendopo, yaitu hari ini peringatan Hari Ibu yang ke-97. Ada yang tahu ibu-ibu nih? Jadi harusnya tanggal 22, tapi kita peringati berkenaan dengan hari ulang tahun GEW yang ke-51. Selamat Hari Ibu, selamat GEW, mudah-mudahan kita menjadi semua terutama ibu menjadi ibu bangsa. Luar biasa. Akan saya sampaikan sambutan Ibu Bupati dalam rangka acara pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua yang saya hormati, perkenalah pada kesempatan ini kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kami ingin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kekuatan fiskal daerah. Daerah yang kuat secara fiskal adalah daerah yang berdaulat dalam menentukan arah pembangunannya. Sebaliknya daerah yang lemah fiskalnya akan selalu berada dalam posisi menunggu dan bergantung. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi tentang celah fiskal kita. Kemarin kita bersama-sama membahas di DPRD Pak Adi, kita ada penurunan 165 miliar rupiah. Artinya bahwa kesempatan membangun kita itu dikurangi 165 miliar. Ini hal yang barangkali perlu kita sikapi, perlu kita sadari kepada pemerintah desa, termasuk kepada OPD, kita harus mengencangkan ikat pinggang. Dan sekarang harus sudah mulai berpikir inovasi dan kreatif. Bagaimana dengan anggaran yang ada, pembangunan harus tetap berjalan. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Peningkatan kondisi hidup masyarakat harus tetap berjalan. Penurunan angka kemiskinan harus tetap berjalan. Penurunan angka pengangguran harus tetap berjalan. Sehingga semuanya ayo kita berpikir bagaimana kita berkreativitas untuk bisa benar-benar kita menjadi aparat pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang benar-benar fight, bisa menyelenggarakan pemerintah pembangunan kemasyarakatan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk menuju Banjarnegara yang maju dan sejahtera tentunya. Saat ini Kabupaten Banjarnegara masih menghadapi tantangan besar karena struktur pendapatan daerah kita masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat
baik DAU, DAK maupun dana bagi hasil dengan kerja nyata. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung kepada pusat, terlebih ketika penggunaan dana transfer tersebut semakin dibatasi oleh kebijakan nasional. Kemarin saya ada tamu dari daerah Tangerang. Tangerang berarti masuk Jawa Barat nih. Itu malah ada Jawa Barat apa DKI ya? Oh Banten, mohon maaf ya, Banten. Sana malah ada mau pengembangan ibu kabupaten yang sekarang 3 menjadi 4 dan sebagainya. Nanya, lah pendapatannya apa besar Pak? Alhamdulillah Pak, kami dari parkir saja sudah ratusan miliar katakanlah. Belum dari industrinya luar biasa. Belum dari yang lain. Yang kemungkinan untuk bisa mendirikan kabupaten sendiri itu bisa. Karena ketergantungan fiskalnya tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat lah. Kalau Banjarnegara jangan berpikir seperti itu ya Pak Wakil Ketua DPRD, ojo wani-wani. Karena untuk hidup saja kita hanya punya angka 16,5% dari PAD, 85 miliar. Sehingga kalau dapat dikatakan kita termasuk daerah yang benar-benar harus didorong. Pak GM mana Fok Haris nih. Terima kasih nih sudah hadir di Banjarnegara, mudah-mudahan lebih maju lagi. Jadi kita harus benar-benar prihatin, tapi tetap harus kuat menghadapi kenyataan, harus bangkit dan tetap jaya dalam rangka menjalankan pemerintahan. Saat ini kita masih menghadapi kenyataan bahwa struktur pendapatan daerah Banjarnegara masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Ini bukan untuk disalik atau menjadi pesimis, tetapi untuk dijadikan titik tolak perubahan dan semangat untuk terus menggali potensi yang ada. Dan kemudian sebaliknya informasi kami juga kemarin kerawan dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Itu masuk Provinsi Lampung Ibu. Beliau tidak mau menambah kabupaten tidak, tapi bagaimana ingin mengetahui tentang bagaimana upaya mengatasi masalah pendapatan. Jadi kita masih cukup bisa tersenyum karena pendapatan dari tulang bawang itu hanya 65 miliar Mas Hadi. Jadi kita masih bernapas lega. Dasar-dasar hanya kelapa sawit, kemudian jagung. Jadi kemarin beliau ingin studi banding tentang peningkatan pendapatan. Ini barangkali sudah terima dari BPKD, termasuk bagaimana masyarakat bisa meningkatkan pendapatannya lewat tanaman jagung yang banyak sekali di sana. Alhamdulillah Banjarnegara selain kita ada mokaf, kita juga mulai berpikir bagaimana memanfaatkan jagung untuk tela. Jadi selain mokaf juga untuk gula. Jadi monggo yang mungkin ada yang tidak harus banyak mendahar gula, bisa gula dari ketela. Itu yang buat Punggelan. Pak Camat Punggelan ada ya? Pak Camat Punggelan atau hadir? Oh terima kasih luar biasa. Kemarin tamunya ke sana ya? Ya terima kasih. Jadi Banjarnegara silakan Bapak Ibu semua yang kepengen tetap fit dengan gula dari ketela kayu. Terima kasih, ini Pak Camat tadi ada. Kemudian Bapak Ibu semua yang saya hormati, pendapatan asli daerah khususnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu kita harus bersama-sama bagaimana mengupayakan agar pajak daerah dan retribusi daerah itu bisa kita lakukan penanganannya dengan sebaik-baiknya. Tadi saya ingat Mas dari Kesra membaca doa Pak Duloh, membayar pajak adalah sebuah keniscayaan. Jadi bukan hal yang ngarang, bukan hal yang tidak mungkin, tapi mungkin karena apa? Jangan jadi sebuah beban, tapi adalah keikhlasan kita untuk membayar demi bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Banjarnegara. Jadi betul sekali. Hadirin yang berbahagia, pajak daerah bukan sekedar sumber pendapatan. Pajak daerah adalah instrumen kebijakan pembangunan. Pajak daerah menentukan berbagai keberpihakan kita kepada rakyat
seberapa cepat infrastruktur dibangun dan seberapa luas pelayanan publik dapat kita tingkatkan. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa kontribusi PAD seperti saya sebutkan tadi kita hanya kisaran 16,45% dari total pendapatan daerah. Angka ini bukan sekedar statistik tetapi cermin tantangan sekaligus peluang besar bagi lompatan kita untuk kemajuan dan tidak hanya terpaku pada sebuah keterbatasan saja. Melalui Gebiar Pajak tahun 2020 ini saya ingin menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk membangun budaya kepatuhan pajak, sehingga mohon bantuan dari semua pihak, Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah, Bu Lurah, Bu Kades dan sebagainya, termasuk tokoh masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan contoh untuk bersama-sama kita patuh terhadap kewajiban bayar pajak. Nah, hari ini barangkali yang nanti kaitannya dengan perolehan pajak yang sebenarnya sudah 100% Pak Adit ya. Oh PBB, belum, berarti masih perlu ditingkatkan lagi nih. Tapi hadiahnya tetap berjalan nantinya. Pokoknya yang paling lunas dulu ya. Kemudian melalui Gebiar Pajak ini saya ingin menekankan komitmen pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk membangun budaya kepatuhan pajak, memperkuat keadilan fiskal, serta mendorong peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Kepada seluruh PD pengelola pendapatan, saya tegaskan kita tidak sedang bekerja untuk memenuhi target, tetapi untuk membangun masa depan Banjarnegara. Target pendapatan adalah ukuran profesionalisme, integritas dan keberanian kita dalam mengelola potensi daerah. OPD yang belum mencapai target harus segera berbenah, berinovasi dan bekerja lintas sektor. Tidak ada yang untuk bekerja dengan pola lama. Kita harus greget, gercep saja untuk berlari dan melompat. Jadi kita tidak hanya hidup di zona nyaman saja. Mari kita bersama-sama mulai berpikir kita untuk melompat dan berlari. Tidak hanya sekedar jalan saja, tapi bagaimana mengupayakan kita mendapatkan pendapatan yang lebih, kemudian kita bergerak untuk membangun Banjarnegara. Sebaliknya kepada OPD yang telah berhasil mencapai target, saya mendorong untuk tidak cepat berpuas diri. Daerah yang ingin maju tidak boleh puas dengan capaian rata-rata. Kita harus berani menaikkan standar, berani menetapkan target yang lebih tinggi, dan berani bertanggung jawab dan berani mempertanggungjawabkannya kepada publik. Jangan takut dengan target yang tinggi, tetapi takutlah jika potensi daerah kita tidak tergarap secara optimal. Hadirin yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah membuka peluang besar bagi daerah untuk memperkuat pendapatan asli daerah. Namun regulasi yang baik tidak akan berarti tanpa kepemimpinan yang kuat dan aparatur yang berintegritas. Saya ingin menegaskan bahwa setiap pejabat dan aparatur yang mengelola pajak dan retribusi sesungguhnya sedang memegang mandat publik. Pajak yang saudara kelola akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk jalan, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program kesehatan lainnya. Oleh karena itu, bekerja dalam pengelolaan pendapatan daerah harus dilandasi integritas, profesionalisme, dan keberpihakan kepada masyarakat. Karena setiap rupiah yang kita terima, kita kelola adalah amanah rakyat. Dan saya yakin teman-teman yang mengelola ini, BPKD, kemudian dinas-dinas terkait yang selama ini mengelola retribusi, itu benar-benar lillahi ta'ala insyaallah, dan melakukan dengan akuntabilitas. Sekarang mungkin termasuk contoh di tempat kami di pengelolaan wisata, kita sudah memakai e-ticketing Pak Adit. E-ticketing, dan terima kasih dari Bank Jateng telah memfasilitasi untuk semuanya dalam bentuk namanya apa Bu? Artinya kita benar-benar langsung bisa diikuti oleh dari Bank Jateng, dari Bupati semuanya, sehingga ada standar khusus kayaknya dengan pengelolaan keuangan, sehingga tidak mungkin kami mengelola dengan asal-asalan.
Ya mohon maaf kalau mungkin pakai karcis kan mungkin bila kondisi hilang mamanya, ya tidak ada hitungannya. Tapi kalau langsung online insya Allah semuanya akan dapat dipertanggungjawabkan. Saya ingin menegaskan satu hal, Banjarnegara tidak akan maju dengan cara biasa-biasa saja. Kita harus bekerja lebih cerdas, lebih cepat dan lebih berani. Pajak dan retribusi yang saudara kelola hari ini adalah fondasi bagi Banjarnegara yang ke depan lebih maju. Hadirin yang berbahagia, kepada para wajib pajak saya menyampaikan komitmen bahwa pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan terus memperbaiki tata kelola, transparansi dan kualitas layanan publik. Sehingga kepada Bapak Ibu semua para wajib pajak percayakan kepada kami, kita akan berusaha kelas dalam rangka untuk yang satu jelas bagaimana kita membuat Banjarnegara tetap aman, nyaman dan kondusif, terutama dalam rangka untuk kenyamanan Bapak Ibu semua untuk berusaha di Banjarnegara. Yang penting kita semua taat aturan yang ada, bukan karena kita harus melegalkan sesuatu yang tidak taat, dan itu akan menjadi kesulitan bagi kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu semua yang hormati, kepatuhan saudara adalah energi utama bagi pembangunan, dan pemerintah daerah akan memastikan bahwa kontribusi tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata dan dirasakan. Ini sudah kami diskusikan dengan legislatif, terutama dalam kegiatan penyusunan APBD. Kita sudah berdarah-darah ibaratnya berdiskusi dengan DPRD yang alhamdulillah mulai saat ini sudah mulai bisa mengidentifikasi berapa sih kebutuhan Banjarnegara, berapa sih kemampuan anggaran, sehingga kita diskusi yang luar biasa. Ya alhamdulillah insya Allah di APBD tahun 2026 insya Allah semua akan tepat sasaran, dan mudah-mudahan semuanya harus benar-benar dikerjakan secara akuntabilitas. Terima kasih. Kepada semua saja, terutama pada wajib pajak, terima kasih atas kepatuhannya, dan ini menjadi energi bagi kami untuk membangun, dan pemerintah daerah akan memastikan bahwa kontribusi tersebut kembali kepada masyarakat dalam pembangunan yang nyata. Akhir kata dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Gebyar Pajak Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2025 pada hari ini, Kamis 18 Desember 2025, saya secara resmi saya nyatakan dibuka. Mari kita bergerak bersama dengan visi yang jelas dan langkah yang pasti menuju Banjarnegara yang mandiri secara fiskal, kuat dalam pelayanan dan unggul dalam pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Banjarnegara Dr. Amalia Desiana ditandatangani. Bapak Ibu semua yang saya hormati, demikian secara lengkap saya bacakan sambutan Bupati, dengan sedikit saya tambah-tambah, mudah-mudahan tidak salah ya. Dan mari kita semua bertekad untuk bersama-sama bagaimana dengan kondisi yang real sekarang kita tidak terpuruk, kita harus tetap semangat dalam rangka untuk membangun Banjarnegara yang lebih baik, lebih maju dan sejahtera tentunya. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tursiman selaku penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara. Dan sebelum melanjutkan acara selanjutnya, mohon izin kami akan sedikit memberikan informasi kepada Bapak Ibu yang memiliki kendaraan roda 4 Xenia putih dengan nomor polisi 1390AD. Dimohon dengan hormat untuk bisa memindahkan parkir kendaraannya. Dan juga kepada Bapak dan Ibu pemilik kendaraan Honda CR-V berwarna putih dengan plat nomor AA1686ZH, mohon berkenan juga untuk bisa memindahkan parkir kendaraannya ya. Iya. Ini kalau tidak dipindahkan nanti akan kita ambil sebagai pendapatan daerah ya. Mohon izin ya. Boleh. Baik Bapak Ibu, kayaknya pada lemes ya? Iya. Oh, iya. Padahal abis ini mau dapetin hadiah yang luar biasa. Luar biasa. Loh. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih teman-teman kita yang yang masih Zoom. ada di ikut acara lewat Zoom ya. Iya, luar biasa. Mungkin Assalamualaikum, Pak. yang item-item bisa di onin dulu kameranya.
Yang hitam-hitam maksudnya apanya? Iya, maksudnya nah kameranya mulai dinyalain dulu. Oh ya ada. Banyak sekali ternyata ya. Wah, masih setia menunggu ya Masih sampai setia dengan menunggu, oke, karena nanti tenang. kan dapat door prize juga Betul. mereka. Jadi untuk yang ikut Zoom juga nanti akan berkesempatan mendapatkan door prize yang sudah tersedia di belakang ini Betul ya. sekali. Dan langsung saja ya, kita masuk ke sesi penyerahan hadiah. Ya, penyerahan hadiah dan juga penghargaan untuk para pemenang kategori Desa Lunas Tercepat PBB P2 tahun 2025 untuk baku 100 juta rupiah sampai dengan 150 juta rupiah dan juga baku PBB di atas 150 juta rupiah. Dan juara 3 diraih oleh Desa Bandingan, Kecamatan Rakit. Juara 2 diraih oleh Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur. Dan menduduki juara 1 untuk baku PBB di atas 100 sampai dengan 150 juta diraih oleh Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa. Selanjutnya untuk baku PBB di atas 150 juta, juara 3 diraih oleh Desa Blambangan, Kecamatan Bawang. Dan di posisi juara 2 diraih oleh Desa Lengkong, Kecamatan Rakit. Dan juara 1 untuk baku PBB di atas 150 juta diraih oleh Desa Sumberjo, Kecamatan Batur. Disilakan kepada perwakilan para pemenang untuk bisa naik ke atas panggung. Untuk itu kami mengundang para pemenang atau yang mewakili untuk bisa bergabung bersama kami ke atas panggung. Yang pertama yaitu Desa Sumberjo, Kecamatan Ya. Batur, Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Desa Belambangan, Kecamatan Bawang, Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, dan Desa Bandingan, Kecamatan Rakit. Dan selanjutnya berkenan untuk menyerahkan yang terhormat penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Boleh bergeser Bapak Tursiman Esos. Oke. Ya, didampingi oleh Kepala BPKAD. Baik, yang pertama akan diserahkan kepada Desa Sumberjo, Kecamatan Batur yang memperoleh hadiah uang tunai senilai 24 juta rupiah. Dari sana Pak, oke, dari Sumberjo dulu, mohon izin, silakan untuk bisa Sumberjo, diberikan. Kecamatan Batur. Ya, selanjutnya untuk juara 2 diraih oleh Desa Lengkong, Kecamatan Rakit dengan memperoleh hadiah dengan senilai 23 juta rupiah. Dan juara 3 diraih oleh Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 22 juta rupiah. Dan kita memasuki untuk ya, baku PBB 100 sampai dengan 150 juta. Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa meraih uang tunai senilai 20 juta rupiah. Dan juara 2 diraih Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 19 juta rupiah. Dan juara ketiga diraih oleh Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 18 juta rupiah. Boleh bergerak untuk melaksanakan sesi foto bersama. Dilanjutkan sesi foto bersama, izin Di tengah aja, Pak. Pak Tursiman dan Padi di tengah. Iya. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Cukup? Oh ya, semangat, pose semangat.
3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk para pemenang bisa kembali ke tempat. Izin Pak Tursiman untuk tetap di tempat dulu. Bapak Ibu yang para pemenang silakan bisa duduk. Silakan kembali ke tempat duduk dan kami ucapkan kembali selamat kepada Bapak dan Ibu. Izin Bapak Tursiman untuk bisa berdiri di samping podium karena kita akan mengundi siapa nih kira-kira yang bakal dapat door prize ya, baik dari yang hadir pribadi langsung atau yang via Zoom. Via Zoom. Ya, nanti Pak Tursiman izin Pak Sekda tinggal klik saja. Klik aja Pak langsung. Kita hitung mundur ya Pak ya. Operator udah siap ya? Oke, 3, 2, 1. Klik. Oke. Atas nama. Oh, diulang. Oke. Cukup. Selamat untuk Suryanto Kardiman dari Larangan. Larangan. Ini untuk yang via Zoom ya? Iya, via Zoom. Masih lagi Bapak? Masih Lanjut, 4 lagi? Lanjut. Oke, betul. Juli. 3, 2, 1. Selamat untuk Tugini dari Jendangan Banjarnegara. Unggulan. Lanjut Bapak. Yang ketiga. 3. Atas nama Bengkok Kepala Kades, atas nama Agus Rianto. Oke. Kemudian yang keempat Bapak izin. Iya lagi Bapak. Kita ngundinya 10 Bapak. atas nama Bapak Sahid Pager Pager Gunung. Gunung Banjarnegara. Oke. Lagi Bapak? Iya Pak. Cukup. Oke, atas nama Bapak Nandan Nazarudin Sawah Baru Cil apa itu? Oke, itu tadi udah dicatat ya untuk operator ya. Itu tadi Dikirim hadiahnya dikirim langsung, Pak, iya, karena ke ini alamatnya. ikut acara lewat Zoom. Iya. Sekarang untuk Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini. Oke, Nah, izin, Pak. kita undi lagi Bapak. 5 orang yang beruntung, kira-kira siapa? Pas. Oh Oke. ya. Kita hadiahnya banyak soalnya Pak. Banyak banget. Monggo Pak. 3, 2, 1. Satu. Nanti langsung maju ya Bapak Ibu. Udah pada ngisi daftar hadir kan? Dari Desa Kemiri, Kecamatan Kecamatan Sigalo. Ada Bapak? Silakan. Ayo langsung maju ke depan. Ayo Pak. Oke. Pokoknya pastikan Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir melalui Kemiri, barcode tadi Sigalo. ya. Ya. Masih 4 lagi Bapak. Ayo tinggal klik lagi. 3, 2, 1. Di tengah. Oke, berputar. Dari Desa Celapar, Kecamatan Madukara. Ada dari Celapar? Ada. Wah, luar Oke, biasa. Silakan. Lanjut lagi. Kak. 2, 3. Siapa kira-kira ya? Dari Desa Cilegon, Cilegon. Karangkobar. Ada Cilegon? Nah, oke. Lanjut Pak. lagi Bapak, 2 lagi. Silakan di sini Pak. Apunten, nggih. 3, 2, 1. Lagi Pak. Oh udah, oke berputar. Wah, Desa Blambangan. Blambangan bisa kembali naik ke atas panggung. Duh, hoki banget nih Bapak ya. Jangan gendong tas dulu Pak, karena hadiahnya masih banyak ya. Sekali Lanjut. lagi Bapak. Satu kali lagi. Yang terakhir, teman-teman dari BPKAD disiapkan hadiahnya. 3, 2, 1. Pandanaru. Silakan Bapak. Pak Kades. Oke, boleh bergeser sini Bapak. G. Iya. Silakan Bapak dan berkenan Bapak Sekda untuk bisa menyerahkan hadiahnya.
Yang pertama dari Desa Kemiri, Kecamatan Sigalo. Wah, mendapatkan ini apa ya? TV ya Mas ya? Selanjutnya wah, ini bisa buat nyuci se-desa ya? Ya lumayan ini nih. Pokoknya buat Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, Iya. di Aula Sasana Abdi Praja, Memiliki- harus mengikuti acara sampai Sampai dengan selesai selesai. karena hadiahnya masih banyak pastinya ya. Betul. Cilegon, Selamat untuk Desa Karangkobar. Cilegon. Selanjutnya Belambangan. Dan yang terakhir dari Pandanaru. Oke, selamat Bapak. Selamat. Oke, sudah cukup? Oke, terima Oke, kasih terima Bapak. kasih, selamat. Kami silakan kembali ke tempat duduk para penerima hadiah, Bapak Iya. Sekda juga. Terima Bapak kasih Pak Kepala Sekda. BPKD. Boleh bisa kembali ke tempat? Iya. Wah, udah semangat banget mau digendong katanya langsung. Oke. Silakan di sini. $1 lila. Terima kasih, silakan datang kembali. Transaksi di kawasan gak pernah semudah ini. Apa rahasianya? Sobat rupiah, transaksi negara tetangga tak perlu pusing lagi. Karena inovasi digital telah membawa berbagai kemudahan, mulai dari transaksi dalam negeri hingga lintas negeri. Hal ini bisa terwujud karena Bank Indonesia terus memperluas kerjasama cross-border QR payment linkage dengan negara mitra diantaranya melalui kerangka kerjasama Regional Payment Connectivity atau RPC untuk meningkatkan konektivitas pembayaran lintas negara, di mana QR payment menjadi salah satu modalitas. Dengan adanya kerjasama konektivitas pembayaran lintas negara ini, transaksi pembayaran lintas negara, khususnya di negara mitra ASEAN, diharapkan dapat lebih mudah dimulai dengan kris antar negara. Gak heran, transaksi yang mudah dan cepat bisa sobat lakukan saat berwisata ke Thailand, Malaysia, Singapura, hanya dengan scan kris antar negara. Keren kan? Tahan dulu kekagumannya. Lebih kerennya lagi, turis Thailand, Malaysia, dan Singapura yang sedang berwisata di Indonesia bisa ikut merasakan kemudahan transaksi. Selain mempermudah sobat ataupun turis asing bertransaksi saat berwisata di negara-negara kawasan, kerjasama ini juga diharapkan dapat berdampak besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memperluas pasar hingga ke mancanegara. Luar biasa kan? Dengan hadirnya kris antar negara bagi sobat yang berencana bepergian ke luar negeri, bertransaksi tidak perlu lagi repot-repot menukarkan uang. Berikut ini cara menggunakan kris antar negara. Pertama, unduh aplikasi alat pembayaran yang telah mengakomodasi fitur kris antar negara di handphone kalian. Kedua, buka aplikasi pembayaran tersebut. Ketiga, pindai kode QR merchant sesuai dengan negara yang dikunjungi. Keempat, masukkan jumlah pembayaran dalam mata uang negara yang dikunjungi. Kelima, konfirmasikan tujuan dan jumlahnya. Keenam, masukkan PIN. Maka setelah itu transaksi berhasil. Hal ini juga berlaku untuk pengunjung asing yang sedang berwisata ke Indonesia. Jadi, bagi sobat yang memiliki bisnis lokal dan kedatangan pengunjung asing yang ingin melakukan pembayaran, beberapa langkah berikut ini bisa sobat lakukan. Pertama, minta pengunjung untuk membuka aplikasi pembayaran yang biasa mereka gunakan di negaranya dan sudah mendukung kris. Kedua, pindai kode QR merchant. Ketiga, kemudian pandu pengunjung untuk memasukkan nominal pembayaran. Keempat, konfirmasikan tujuan dan mata uang dari saldo rekening bank sobat yang digunakan untuk pembayaran, maka otomatis akan langsung dikonversi ke dalam rupiah atau sebaliknya. Terakhir, instruksikan pengunjung untuk memasukkan PIN, kemudian transaksi berhasil. Hello, saya nak bayar guna kris. สวัสดีฉันต้องการชำระเงินโดยใช้ใช่ไหม Hello, I want to pay using Kris. Halo, saya mau bayar pakai kris.
Terus izin berkenan Bapak Wakil Ketua untuk bisa menyerahkan. ya Satri. Selasa terima Dukoro. Sama Pak Dukoro. Ya ini Purwodadi ya Pak. Silakan, Pak. Oke. Izin Pak Ketua, Pak Bambang untuk menyerahkan. Lanjut. Selanjutnya diserahkan kepada Camat Madukara. Yang diserahkan kepada Pak Camat. Lanjut, Sumberjo mendapatkan
Desa Sumberjo. Oke, komplit habis ini buka warung ya Pak ya. Selanjutnya diserahkan kepada Desa Brekok, Kecamatan Susukan. Susukan. Dan yang terakhir untuk Dan Desa yang terakhir Desa Purwadadi. Baik, terima kasih Bapak. Kami ucapkan Bapak, selamat iya. kepada para pemenang. Kami silakan untuk Silakan bisa untuk kembali ke turun, tempat duduk. iya. Oke. Kita masih di Gebiar Pajak Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2025. Iya, Bapak Ibu masih semangat ya. Ini masih banyak door prize loh. Harusnya semangat nih ya. Betul. Selanjutnya kita bakal menyerahkan penghargaan dan juga hadiah untuk pajak barang jasa, Jasa tertentu tertentu. atau PBJT. Nah, PBJT itu apa sih?
Ya, PPJT itu adalah jenis pajak daerah yang dikenakan atas konsumsi barang ataupun jasa tertentu oleh pribadi ataupun badan. Betul, dan PPJT ini merupakan bagian dari pajak kabupaten kota yang diatur dalam undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan biasanya objek PBJT ini ada meliputi makan dan minum, kemudian tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa hiburan, dan masih banyak lagi ya. Iya, untuk betul. besarannya untuk makanan minuman itu sekitar 10%, tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengusaha Besar. makan minuman itu sudah pakai alat Transaksi, transaksi, iya. ini pajaknya jadi 5% doang. Oh, luar biasa. Oke. Kemudian untuk jasa perhotelan 10%, jasa parkir 10%, jasa kesenian umum ya atau hiburan umum 10% dan karaoke 40%. Oke, dan mungkin langsung aja ya kita akan menyerahkan untuk pajak Kategori barang pajak barang dan jasa tertentu atas perhotelan dan jasa kesenian juga hiburan. Betul sekali. Kira-kira siapa pemenangnya? Untuk PBJT atas jasa perhotelan juara 3 diraih oleh Lilis Suryani dari Hotel Nyaman. Dan juara 2 diraih oleh Pratiwi Wiryono, Hotel Sentral. Dan juara 1 diraih oleh PT Cipta Kreasi Wisata dari Fox Harris Hotel and Convention. Dan kita juga akan menyerahkan untuk atas jasa kesenian dan hiburan juara 3 diraih oleh CV Mitra Games Indo, Mr. Games Topaz Gayam. Juara 2 diraih oleh CV Mitra Games Indo dari Mr. Games Depo Pelita. Dan juara 1 atas jasa kesenian hiburan diraih oleh PT Surya Yuda Cinema. Untuk itu kepada para pemenang untuk bisa naik ke panggung untuk mendapatkan hadiah dan juga penghargaan. Kembali kami undang PT Surya Yuda, CV Mitra Games Indo di Depo Pelita. Iya, PT Cipta Kreasi Wisata Fox Harris, Pratiwi Wiryono Hotel Sentral, dan Lilis Suryani Hotel Nyaman. Silakan sudah. Yang pertama Ibu Lilis, mohon izin dari Surya Yuda, kemudian dari Mr. Games Depo Pelita nomor 2, kemudian Mr. Games Topaz Gayam, Fox Harris Hotel, kemudian Hotel Sentral dan juga Hotel Nyaman. Oke. Selanjutnya kami mengundang kepada yang kami hormati staf ahli Bupati bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Bapak Dr. Destulus Sugiharto MSc untuk menyerahkan hadiah. Hadiah yang pertama diserahkan kepada PT Surya Yuda sebagai juara 1 dan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Dan untuk juara 2 diraih oleh CV Mitra Games Indo, Mr. Games Depo Pelita. Ini langganan anak saya kalau main ya. Juara 3 diraih oleh PT CV Mitra Games Indo yaitu Mr. Games Topaz Gaya mendapatkan hadiah 3 juta rupiah. Dan juga juara 1 diraih oleh PT Cipta Kreasi Wisata Fox Harris mendapatkan uang total nilai 5 juta rupiah. Juara 2 diraih oleh Pratiwi Wiryono dari Hotel Sentral dengan hadiah uang tunai sebesar 4 juta rupiah. Dan juara 3 diraih oleh Lilis Suryani atas objek pajak Hotel Nyaman mendapatkan uang total 3 juta rupiah. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama, izin Bapak. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Oke, cukup Bapak. Ya, para pemenang bisa kembali ke tempat duduk. Selamat dan terima untuk kasih. Pak Tulus untuk Izin, bisa mengundi door prize lagi. Iya Pak. Kita masih punya banyak door prize yang harus kita bagikan ini Pak. Oke. Kita akan mengundi yang
Dari dulu ya. Iya, izin Pak Tulus, boleh diklik. Oke. 1, 2, 3. Selamat kepada Sukina dari Sin 2G mendapatkan TV 32 inch. Lanjut Pak. 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Daman Sukandar Kertayasa Mendapatkan hadiah sepeda. Lagi, Yang Pak. ketiga. 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Solo Lebak Wangi Mendapatkan 1 buah kompor gas. 3, 2, 1. Selamat kepada Ibu Sutina dari Kutawulu Banjarnegara Mendapatkan 1 buah blender. Lagi Pak. 3, 2, 1. Selamat kepada Musianom Senen dari Gumelem Wetan. Wetan mendapatkan 1 buah kipas angin. Dan ini untuk 5 orang ini nanti bisa mengambil hadiah Iya. di kantor BPPKAD dengan membawa SPPT dan juga KTP. Betul sekali. Sekarang untuk Bapak dan Ibu yang hadir di Aula Sasana Abdi Praja, kita undi 5 lagi Bapak. Silahkan Pak. diarahkan ke tengah. Ke tengah Pak. Oh 3, 3 orang. Ya, 3 ya, oke. 1, 2, 3. Ya, diarahkan tengah. Kira-kira siapa yang dapat? 3 orang yang beruntung. Selamat untuk Karanganyar, Kecamatan Kalibening. Ada dong. Ada ya Karanganyar ya? Ada. Lanjut Bapak izin. 1, 2, 3. Selanjutnya Camat Susukan. Ada Satu ya? lagi. 1, 2, 3. Selamat untuk Beji. Desa Beji, Kecamatan Pandanarum. Untuk itu ketiga juara yang beruntung kita minta untuk naik ke panggung. Pandanarum Pak Gabah. Pandanarum ya. Cukup Bapak 3 saja. Mohon izin untuk berkenan menyerahkan Pak Tulus. Bapak Ibu silakan untuk bisa naik ke atas panggung. Yang pertama dari Karanganyar, Susukan dan juga Beji. Karanganyar sebelah sini izin. Susukan tengah, Beji. Oke. Karanganyar silakan Pak Tulus berkenan menyerahkan. Izin Pak Tulus untuk bisa menyerahkan. Lanjut yang kedua Bapak. Terima kasih. Selamat. Dilanjutkan sesi foto bersama. Izin Bapak. Agak ke tengah lagi Bapak. Bisa geser ke kanan. Ke kanan. Biar Beji. biar tengah. Oke, cukup. Ya, 3, 2, 1. Oke, Terima kasih, Bapak, Ibu. selamat. Terima kasih Pak Tulus. Oke. Belum. Itu nanti ya, Bapak, sabar Pak. Kita masih berkutat di pajak barang dan jasa tertentu. Iya. Kali ini kita akan menyerahkan penghargaan dan juga hadiah untuk menang kategori PBJT atas jasa makanan dan minuman. Dan juga ada atas jasa parkir. Oke. Langsung saja untuk PBJT atas jasa makanan dan minuman, juara 3 diraih oleh Wajib pajak Kresmiat dari Rocket Chicken Es Parma. Dan juara 2 nama wajib pajak Yosi Kuswaro, Rocket Chicken Mandireja.
Dan juara 1 diraih oleh PT Cipta Kreasi Wisata dari Mayang Arum Restoran dari Fok Haris Hotel. Dan untuk kategori PBJT atas jasa parkir, juara 3 diraih oleh PT Pestapora Abadi Parkir Migacoan. Juara 2 diraih oleh PT Pelita Satria Perkasa, objek pajak parkir Depo Pelita Kali Benda. Dan juara 1 diraih oleh Surya Yuda Pak, parkir Surya Yuda Pak. Untuk itu kepada para pemenang kami silakan untuk bisa bergabung bersama kami naik ke panggung untuk mendapatkan hadiah dan juga penghargaan ya. Betul sekali, silakan. Yaitu ada wajib pajak atas nama Kresmia, Surya Yuda Pak, PT Pelita Satria Perkasa, PT Pestapora Abadi, PT Cipta Kreasi Wisata, PT mohon izin Yosi Kusworo, dan juga Kresmiat. Dan berkenan kepada yang kami hormati pelaksana tugas Kepala UPPD Banjarnegara untuk menyerahkan hadiah dan juga penghargaan. Yang pertama Surya Yuda Park, kemudian PT Pelita Satria Perkasa, kemudian dari Pestapora Abadi, dari Migacoan ada? Migacoan nggak ada. Migacoan tidak ada, oke. Dari PT Cipta Kreasi Wisata, kemudian Bapak Yosi Kusworo dan juga Bapak Kresmiat. Yang pertama diserahkan tadi telah diserahkan parkir Surya Yuda Park yang mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Dan PT Parkir Depo Pelita Kalibenda mendapatkan 4 juta rupiah. Kemudian PT Pestapora Abadi nanti akan mendapatkan 3 juta rupiah. Skip, Gacuan tidak hadir ya. Oke, ini selanjutnya langsung. PT Cipta Kreasi Wisata dari Mayang Arum Restoran mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Dan atas nama wajib pajak Yosi Kusworo, Roket Chicken Mandiraja mendapatkan 4 juta rupiah. Dan yang terakhir atas nama Kresmiat, Rocket Chicken Es Parman mendapatkan 3 juta rupiah. Foto bersama dulu Bapak, kita mengabadikan momen. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Terima kasih, selamat. Pak PLT mohon izin Pak untuk Pak bisa Siono untuk bisa tetap tinggal di panggung. Ya. Kita kembali mengundi 10 orang yang beruntung 10 mendapatkan orang. door prize. Ya, jadi 5 yang dari Kita ya, izin Pak, nanti langsung diklik ya Pak. ya. Operator siap ya? Operator siap. Oke, kita hitung. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Selamat untuk Mingun Mat Sukarjo dari Gumelang Wetan mendapatkan TV 32 inch. Lanjut Pak. Lanjut. 3, 2, 1. Selamat kepada Kiam Sumarji Prendengan Mendapatkan hadiah kipas angin. Lanjut 3, 2, 1. Selamat kepada Ahmad Fauyi Lawen Banjarnegara Mendapatkan 1 buah kompor gas. Lanjut Pak. 3, 2, 1. Selamat untuk Sumarso dari Kemiri Banjarnegara mendapatkan 1 buah setrika. Terakhir 3, 2, 1. Selamat kepada Dasri Pring Ambar. Ini mendapatkan fry pan. Nanti untuk para pemenang bisa mengambil hadiah di kantor BPPKAD dengan membawa SPPT dan juga KTP. Sekarang kita mengundi lagi Pak untuk 3 orang yang ada di ruangan ini Bapak. Oke. Kita putar-putar dulu, bisa ditampilkan rodanya. Ya oke, diarahkan ke tengah. Pak. 3, 2, 1. Selamat kepada Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Banjarnegara. Karang Tengah ada? Bulurang. Oh ada, oke. Lanjut Bapak. Pak. 3, 2, 1. Oh, ini 2 saja katanya, oke. Ini yang terakhir berarti
Selamat Gunung Jati, Pagedongan. Kecamatan Pagedongan. Dari Silakan Gunung Ibu, Jati Bapak. ada Maju. Gunung Jati Bali ya, camatnya orang. Oh, ada Gunung Jati ada. Ada. Oh, lagi. Monggo silakan. Yang pertama tadi dari Karangtengah dan juga dari Gunung Jati. Silakan. Ya. Segera menyerahkan Dan Bapak. izin Bapak untuk menyerahkan hadiah Pak Sriono. Yang pertama untuk yang dari Karangtengah terlebih dulu Bapak. Yang Karangtengah, biru. Ibu. Ya, yang biru. Yang biru. Karangtengah. Selamat Ibu. Selanjutnya Gunung Jati. Gunung Jati, mohon izin. Oke, terima kasih, Terima kasih, Bapak. Oke, Kami terima silakan kasih kembali ke Bapak. tempat Kembali ke duduk. tempat. Luar biasa. Wah, nggak habis-habis ya hadiahnya ya. Aduh. Kita akan masih memberikan hadiah dan juga penghargaan kali ini untuk kategori STPD PKB atau Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor. Tuh. Ini merupakan program Sengkuyung, yaitu pajak daerah Bapenda Jawa Tengah adalah sinergi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Sampai tingkat desa, RT, RW untuk menagih dan menekan tunggakan pajak kendaraan motor atau PKB secara lebih masif dan efektif. Dan salah satu kegiatannya adalah pendistribusian surat tagihan pajak daerah atau STPD Dan informasi juga tunggakan pajak kendaraan bermotor. betul sekali. Langsung aja ya. saja ya. Kita umumkan siapa yang akan mendapatkan hadiah dan juga penghargaan untuk kategori petugas pendistribusian dan pengentrian STPD PKB. Ya, juara harapan 2 diraih oleh Bapak Subagio, Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu. Juara harapan 1 diraih oleh Bapak Sahid dari Desa Dawuhan, Kecamatan Wanayasa. Dan juara 3 diraih oleh Bapak Mulyono, Desa Telahap, Kecamatan Pejawaran. Juara 2 diraih oleh Bapak Sukarso dari Desa Tapen, Kecamatan Wanadadi. Dan juara 1 diraih oleh Bapak Kamal Darojat, Desa Kemiri, Kecamatan Sigalo. Kami silakan untuk para pemenang bisa naik ke atas panggung. Juara 1 Bapak Kamal Darojat, juara 2 Bapak Sukarso, juara 3 Bapak Mulyono, juara harapan 1 Bapak Sahid, dan juara harapan 2 Bapak Subagio. Silakan Bapak para pemenang. Yang pertama dari Kemiri, Bapak Kamal Darojat ada? Oh iya. Yang pertama Desa Kemiri, yang kedua Desa Tapen. Tapen ada Tapen? Oh Tapen Bapak izin nomor 2. Kemudian Desa Telahap 3, Desa Dawuhan, dan juga Desa Sipedang. Dan selanjutnya berkenan untuk menyerahkan yang kami hormati Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara didampingi oleh Kepala UPPD Banjarnegara. Yang pertama diraih oleh Bapak Kamal Darojat dari Desa Kemiri Sigalo mendapatkan uang senilai 10 juta rupiah. Juara 2 diraih selanjutnya. Ya, oke. Juara dua 2 diraih oleh Bapak Sukarso dari Desa Tapen, Kecamatan Wanadadi dengan hadiah sebesar Rp7.500.000. Dan juara 3 diraih oleh Bapak Mulyono, Desa Telahap, Kecamatan Pejawaran mendapatkan uang senilai 5 juta rupiah. Kemudian juara harapan 1 diraih oleh Bapak Sahid dari Desa Dawuhan, Kecamatan Wanayasa dengan total hadiah 3 juta rupiah. Dan juara harapan 2 diraih oleh Bapak Subagio dari Sipedang Banjarmangu mendapatkan uang senilai Rp2.500.000. Izin Bapak kita abadikan momen. Kita akan berfoto bersama. 3, 2, 1. Cukup, terima kasih.
izin Pak Adit untuk bisa tetap di atas panggung. Kami silakan kembali ke tempat duduk. Dan untuk Pak Adit kita kembali mengundi 5 orang yang beruntung yang mengikuti acara ini secara Zoom ya. Ya, silakan Pak Nanti Adit. tinggal klik saja Bapak, bisa ditampilkan. Ya. Oke. 3, 2, 1. Oh, Dekatsu ayam bakar. Dekatsu ayam bakar. Oke, selamat kepada Dekatsu Mendapatkan- ayam bakar. Mendapatkan apa ini? Dekatsu ayam bakar mendapatkan. Oh iya, TV 30 inch. 2 inch. 32 inch ya, oke. Lanjut Pak, ini sudah dari Oke. Lanjut lagi. Selanjutnya dari Manpa Manpa. PDL Kecamatan Purwareja Kelampok yang mendapatkan open toaster. Asik buat sarapan ya. Lanjut Ya, Pak. lanjut Bapak. 3, 2, 1. Hadiah ketiga dari Tribuana Kecamatan Pugelan. Mendapatkan apa ini? Ini mendapatkan kipas angin. Kemudian yang keempat, selamat untuk Kandang Wangi Kecamatan Wanadadi. Mendapatkan blender. Sekali lagi 3, 2, 1. untuk 1 buah dispenser. Selamat untuk Tunggoro Kecamatan Sigalo. Nanti hadiah bisa diambil langsung ke kantor, BPKAD dengan membawa KTP dan SPPT ini ya. iya. Selanjutnya untuk 2 orang yang beruntung di sini Bapak. 2 orang. Iya, Kita 2 hitung orang mundur. beruntung. 3, 2, 1. 1. Selamat untuk CV Mitra Gesindo Topas Gayam. Monggo dari Topas Gayam ada yang maju. Ya, satu lagi Pak Adit, mohon izin kita hitung 3, 2, 1. Jatilawang Kecamatan Wanayasa. Kami silakan untuk perwakilan dari Topas Gayam dan juga dari Desa Jatilawang untuk bisa Iya. naik ke panggung. Hadiahnya Mas. Oke. Pertama dari Topas Gayam. Selamat dari Topas Gayam. Dan untuk Jatilawang. Selamat. Terima kasih untuk Terima para ibu kasih, dan Pak. juga bapak sudah menyerahkan hadiah. Cukup, terima kasih Pak Adit. bapak. Baik Bapak Ibu, tambahan hadirin yang kami hormati, demikian tadi seluruh rangkaian acara Gebiar Pajak Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2025. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para wajib pajak yang berhasil membawa pulang hadiah dan juga penghargaan. Ya, semoga kontribusi dari para wajib pajak ini bisa membawa Banjarnegara semakin maju dan sejahtera. Akhir kata saya Geger Abirawa. Dan saya Siti Wayuni pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.